Baik, terima kasih Bapak Syaifullah yang telah membawakan temanya mengapa jemaat bisa ditolak dengan memakan porsi waktu 25 menit. Jadi ada kelebihan 5 menit, nggak apa-apa. Jadi Pak Porsi tadi cuma 10 menit, jadi dibagi ke Pak Konsep. Baik, hadirin semua, di pagi yang dingin ini, mari kita panaskan suasana di masjid ini dengan menanyakan, mengkoreksi utamanya tentang pendalaman materi yang barang tentu sudah materi ini sudah betul-betul dikaji, dipahami oleh kedua materi, maka kita uji materi itu apakah sudah benar yang telah disampaikan, kita harus bertanggung jawab. Oleh karena itu di pagi hari ini saya harapkan untuk lebih memfokuskan ke pendalaman materi. Oleh karena itu saya buka untuk umum yang mau bertanya atau mengkritisi dan semacamnya, mohon dipersilakan para hadirin semua. Nah, ini penyakitnya kalau kali tunjuk gak ada yang mau. Oleh karena itu saya tunjuk langsung kepada yang ini tidak boleh menolak, kepada beliau Pak Desa ini dipersilakan. Tidak boleh menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini sama seperti yang sampaikan yang berjamaah dari kalimat pun pagi hari ini juga berkurang karena mungkin nyaman dengan suasana yang tapi alhamdulillah pagi hari ini ada dua seksi dalam pelatihan bahwa ini pertama adalah Pak Roji kenapa harus berislam. Tapi dengan judul itu apa yang disampaikan kayaknya sepertinya karena sedikit sekali menuju bunga tetapi tidak menekankan apa yang kita lakukan yang didasarkan penekanan dalam pengajian ataupun pelatihan ataupun bentuk apa yang disampaikan tadi menurut saya adalah sangat sedikit terkait dengan tema judul yang apa harus berislam, mungkin bisa lebih ditekankan lagi. Yang keduanya tentang gesturnya sebagaimana Buya yang belum sampaikan sangat lembut banget. Tapi apakah itu sehingga suasana pada saat Pak Roji sampaikan sama mungkin yang ngantuk tetap ngantuk. Nah itu yang tapi apresiasi karena dan memang Pak Roji juga sangat terbiasa dengan audiens ini sehingga apa yang disampaikan pun nyaman. Tapi itu yang disampaikan. Yang keduanya Pak Syaifullah alhamdulillah itu memang sudah juga sudah mempunyai dasar karena mungkin terbiasa ditekan pada saat sebuah Jumat berkhotib sehingga Pak Abdullah mohon maaf perlu di malam itu misalnya memang apa dalam penyampaian sehingga tidak ada jeda waktu yang lama untuk mencari seperti ini memang harus jam apa sehingga jamaah itu yang kedua Pak Syaifullah nyaman dengan
meja kayaknya ya. Dengan seandainya saja mungkin tadi pegang mimbarnya itu dan apa itu natapnya itu ke banyak sisi, saya akan lebih punya anak daripada jamaah. Jadi Pak Ketua lebih nyaman tangannya itu apa ya, di atas meja gitu ya, sehingga neng-neng gitu. Jadi ini itu pun juga maaf karena sebatas menyampaikan. Kalau saya menyampaikan mungkin tambah yang mana? Mungkin tambah banyak gitu ya. Mungkin bisa. Nanti tapi kalau biasa jadi hal lain. Dan juga memang waktunya sama. Kalau tadi itu di dalam tausiah, nasihat. Tapi kalau untuk khotbah, kalau saya lama. Kali itu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade atas kritik dan sarannya dan masukannya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa berubah. Silakan untuk yang lain sebelum ditunjuk, kalau ditunjuk itu wajib. Ya, silakan Buya. Monggo. Silakan. Ya. Pak Fauzi, karena bentuk ceramah itu agak longgar. Jadi dia bisa bertanya, bisa begini-begini ya, itu ya boleh-boleh saja, ya kan ya. Ya namun jangan pula nanti dengan cara kita itu tidak maksimal. Jadi bisa buyar dia gitu kan ya. Tanya sana, tanya sini, yang dari kita apa gitu kan ya. Padahal yang dari kita itu penting kan gitu kan ya. Ini nanya sana sini habis waktunya, ya kan ya. Bisa-bisa wah ini nggak punya bahan, bukan tanya aja di penceramah ini kan ya. Nah, ini saya melihatnya begitu tadi itu kan ya. Tapi dari sisi penampilan ya sudah bagus lah, tidak grogi, bisa ketawa-ketawa kan ya. Tapi ceramah itu tidak hanya ketawa-ketawa kan gitu kan ya, ada masukan gitu. Apa yang perlu dimasukkan. Ya, jadi ya seperti itu. Tapi yang khutbah itu tidak sama dengan ceramah biasa Pak ya. Jadi khutbah itu diundang plak begitu. Ya kan? Kita tidak bertanya kepada itu dengan pikiran-pikiran. Kalau ya Ta'ala, kalau Nabi plak gitu. Contohnya kan ya. Saya melihatnya di situ kan ya. Nah, cuma memang dua-dua sudah bisa menghadapi audien. Itu kesyukurannya kan ya. Nah, cuman yang penting waktu yang khutbah itu given plak. Nah, kalau dapat duduk berdirinya jangan santai, ini duduk santai. Ya. Harus begini tadi. Ini. Oh, gitu. Jadi khatib itu semangat gitu. Saya lihatnya tadi seperti santai aja gitu kan ya. Nah, ini ngapain ini santai di khutbah ini kan ya. Soal khutbah itu given kan ya. Agak ada ketegasan gitu kan ya. Nah, namun antum berdua sudah bisa menghadapi masa. Ya kan? Nah, mungkin ada grogi juga kan ya, tapi tidak kelihatan kali karena sudah berhadapan. Cuma kalau khatib ketegasannya diharapkan karena bicara kalau Ta'ala, kalau Nabi. Kalau ceramah ya ada kondisi yang agak ini kan ya. Tapi jangan pula kita tukang pancing dilarikan ikan kan gitu kan ya. Nah, itu saja barangkali ya. Tapi Anda sudah bisa untuk menghadapi masa, itu modal besar kan ya. Cuma ada perbaikannya, kondisinya dan fungsinya. Ceramah dengan khutbah itu ya kan ya, sama-sama menyampaikan tapi beda penampilan. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih Buya. Yang kedua ini penampilannya menggrogikan. Lanjut kepada
dipertanyakan materi apa ya? Terima kasih Pak Satiri sebagai moderator. Penekanannya pada pendalaman. Nah ini yang saya suka, pendalaman. Video ini yang narasumber itu sebenarnya terkait antara narasumber yang pertama membahas tentang kenapa harus belajar Islam. Yang kedua, kenapa doa ditolak? Tentu saja sebagai orang Islam. Pak Fauzi tadi menggarisbawahi bahwa kalau kita nanam bunga, rumput dapat. Dimaknai sebagai bunganya itu nilai positif, rumputnya itu negatif. Tapi ada ustaz berbeda juga, benar juga. Kalau kita nanam padi, rumput dapat. Nanam padi itu kalau kita menanam akhirat, dunia dapat. Jadi bergantung sudut pandang, bergantung perspektif. Inti dari ceramah Pak Fauzi itu sebetulnya adalah analogi-analogi. Dianalogikan sebagai supir, kalau nggak mengendalikan akan miring dan sebagainya. Tetapi intinya itu memang harus yang selalu diumumkan itu harus pakai ilmu. Ya, dengan ilmu lah kita itu bisa berjalan di jalan yang lurus. Intinya ya. Pak Asep menyangkut udhuni astajib laku. Itu udah sering itu Ustaz menyampaikan gitu. Tapi maaf, itu masih koma gitu. Yang intinya, yang artinya kira-kira oleh karena itu ikutilah perintahku. Kalau nggak salah Al-Baqarah 186 ikutilah perintahku. Jadi kalau kita ingin kebahagiaan dunia dengan ilmu, kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Kebahagiaan dunia dan akhirat juga ilmu. Secara teknis Pak Ustaz Hussein di At-Taubah ayat 107 kalau nggak salah, bekerjalah kamu orang-orang beriman, para nabi akan melihat Allah, para nabi dan orang-orang beriman akan melihat hasil kerjamu. Yang kedua, hukum sunatullah. Orang Islam atau tidak Islam, kalau malas ya nggak dapat. Itu sunatullah. Nah ini dibuktikan kenapa untuk diaksi laku yang tidak perintahku di surat Ali Imran 110. Kamu adalah umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, mengajak amal ma'ruf dan nahi munkar dan percaya kepada Allah. Awal permulaan Islam, generasi permulaan Islam, ya, itu generasi terbaik karena pelopor ilmu pengetahuan. Di sana ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, dan yang sebagainya yang memproduksi ilmu pengetahuan sehingga menjadi satu pegangan sebagai pelopor
yang Barat sekarang itu meniru, melanjutkan tradisi-tradisi ilmu pengetahuan. Itulah peradaban generasi muda Islam. Bekerja keras, ikuti perintahku, di mana disebut di dalam Ali Imran 190, 191. Pak Ustadz Qadri sangat tahu betul ayat ini. Ya. Adanya siang dan malam, gantian siang dan malam, itu oleh ulil albab, yaitu orang-orang yang selalu berpikir, orang-orang yang selalu berpikir dan dijauhkan dari akhirat. Jadi berzikir dan berpikir itu adalah potensi manusia menurut Al-Quran. Hanya potensi ini bagaimana dikeluarkan, bagaimana dikaji, bagaimana diaktualisasikan dalam kehidupan sebenarnya. Dalam banyak ayat, ya tafakarun, ya yaqulun, dan lain sebagainya. Itu jawaban daripada kununi astajib lakum, itulah perintah. Sementara itu, terima kasih. Terima kasih Pak Jat. Nanti kepada Pak Iqim, silakan Pak Iqim Kurnia. Sebenarnya dari dua sahabat ini, maaf ya Pak Tony, nggak bisa tampil untuk kalau Pak Udin karena beliau ini memang basicnya pesantren yang biasa berceramah, jadi irama apapun digoyang tetap kami enak didengarkan, walaupun konten mendalam. Karena memang beliau mungkin persiapannya mendadak, jadi kontennya mendalam. Karena masalah Islamnya mungkin fokus salah satunya, tapi dalam kata Pak Ustadz tadi. Tapi yang karena basicnya emang benar, nggak ngaku ya, tentang banyak orang ngaku doktor, ngaku profesor, ngaku segala macam. Jadi kalau lebih dalam lagi promosi topik, salah satu lebih dalam misalnya kita cara hidup kita, cara hidup kalau nggak tahu gimana seperti itu. Kalau Pak Ustaz mungkin udah dikomen sama Bapak Saimin, kayaknya aku jelas karena memang mungkin namanya belum baru pulang Pak Ustaz, yang mungkin kondisinya masih lelah, maka memilih bersandar jadi seperti kapal mau oleng-oleng ringan. Jadi kalau konten tadi kami mengharapkannya itu, kenapa ada dua atau tolong itu karena kita sering makan haram, tapi ternyata nggak muncul yang tadi itu. Karena kan sering kita minta doa macam-macam, tapi syarat utamanya pakaian yang haram, makanan yang haram, berpikir yang haram, berdusta yang haram, kita lupakan. Jadi kita doakan, tolak ya nama syarat yang nggak cukup gitu. Kalau setelah masuk TK umur biasanya 3 tahun, 4 tahun, kita masih 2 tahun, atau masuk SD perlu izin TK namanya, dia nggak bisa, makanya mungkin lupa. Tapi emang fokus beliau kayak yang lain, kita Pak Jamiko tadi nggak apa. Tapi yang jelas tadi Pak Jamiko misi ayat pertamanya mungkin kurang pas ya. Nah setelah Pak itu bisa Allah lebih dekat berdoa, bukan masalah mustahab. Jadi ke depan mau hati-hati misi ayat. Itu aja dari kami. Mohon maaf masalah yang komentar. Memang ini kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di sampingnya Bapak, silakan. Oh iya, terima kasih. Lanjut kepada Pak Ustadz kami kembali kepada beliau, dipersilakan. Ya, untuk Fauzi ya. Sepertinya judul tadi itu hanya di permukaan, tidak menempel pada pribadi Pak Fauzi. Jadi hanya ada di awan-awan, sehingga penyampaiannya pun tidak maksimal. Ini memang untuk dakwah kita harus siap kapanpun dan dimanapun, karena itu tadi yang betul-betul kita menyampaikan itu
kalau dalam hal judul apapun kendati satu huruf, itu dia pasti akan berkembang. Kalau memang dari segi base itu udah artinya ilmu. Jadi ketika kita menyampaikan itu sesungguhnya itu jangan sampai kita yang tidak kita tonjolkan, kita akan pasti gemetar, apalagi pada saat ditodong pasti gemetar karena kita hanya yang kita tonjolkan gitu. Tapi kalau lagi-lagi kalau Allah kita hadirkan, itu langsung dia. Tapi ini memang harus betul-betul ditelaah sejak itulah ayat-ayat Allah itu dia bergeming gitu. Kalau manusianya itu udah dari segi basicnya itu dari kapanpun gitu kan. Kendati hanya satu huruf. Ya. Jadi tadi Pak Fauzi punya tapi hanya sama halnya ya ada di permukaan saja gitu. Kenapa kita berislam gitu kan. Nah, tidak ini gitu kan. Artinya tidak menyatu pada diri Pak Fauzi gitu. Ada tapi sekedar gitu kan. Itu nampak terlihat gitu dari bahasa tubuh dan penyampaian itu nampak terlihat gitu. Bukan tidak memiliki basic, tapi ada tapi hanya sekedarnya gitu kan. Kayaknya hanya menggugurkan kewajiban aja kan gitu. Kalau bahasa ininya gitu, hanya menggugurkan kewajiban. Kemudian Pak Usep, ya memang dari segi penyampaian itu udah oke gitu ya. Artinya memang udah nampak dan terlihat punya basic, ya punya basic, sehingga penyampaiannya pun sangat rileks sekali kan gitu. Penyampaian sangat rileks karena memang ada punya basic kan gitu. Tapi dalam hal ya saya lagi memang dalam hal isi ini betul-betul harus betul-betul kita kalau dikatakan kita modifikasi karena saya sendiri gitu ya ingin ketika khotib itu saya terkadang dari rumah itu ada konsep yang saya bawa biasanya, tapi terkadang ketika udah di mimbar itu konsep itu hilang, nggak ada gitu. Nah, kita berusaha itu ya Allah agar gitu kan. Hamba ini tidak punya kemampuan gitu kan begitu. Nah, makanya ada hal-hal yang sangat prinsip gitu. Biasanya ada ungkapan seperti ini ya Allah, Engkau yang bicara. Aku ini hanya sebagai kerangka aja di sini. Jadi karena basic itu memang sudah kita punya kan begitu. Kita sudah punya basic. Ketika kita sudah memulai itu, biasanya muncul itu. Makanya mengimprovisasi dalam apapun bentuk itu tadi, kendati hanya satu huruf. Ya, itu bisa kita kembangkan gitu. Ya contoh aja kalau kayak seperti kalau kita betul-betul ingin membuktikan satu huruf itu, ya kenapa harus ada alif? Kan gitu. Kenapa harus kita baca alif? Nah, alif itu kan bukan kita baca A, tapi ketika dia ada tanda, dia kita baca A. Tapi ketika nggak ada tanda, kita baca alif. Kenapa itu? Itu huruf itu aja gitu. Ketika dia ada fathah, kita baca A. Tapi ketika dia nggak ada tanda fathah, kita baca alif. Dari itu aja berkembang dia, kembang terus. Kemudian Pak Usep ya katakan isinya tadi itu sebenarnya
doa itu secara substansi itu adalah as-salat. Jadi yang membedakan kita dengan kafir itu adalah as-salat. Itu yang membedakan kita. Makanya salat itu adalah membuka. Sedangkan kafir itu dia tidak pernah berdoa, kan intinya kan gitu kan. Nah, makanya doa kita itu tidak dikabulkan karena apa? Ya karena kita terus aja nampak dan terlihat, tapi sesungguhnya kita itu tadi awalnya kita tidak buka. Bahasa kita itu hati kita tidak buka. Sedangkan Allah bersemayam di dalam itu. Nah, kenapa doa tidak dikabulkan? Karena hati nggak pernah dibuka gitu. Singkat kita, sudah 10 menit. Ya jadi ini memang untuk untuk dua orang ini Usep, ya Pak Ustadz Usep secara basic sudah punya dan santai untuk menyampaikannya dan memang perlu untuk diorbitkan. Pak Fauzi punya basic, tapi harus betul-betul memaksimalkan basic yang dipunyai. Ya itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Lanjut yang terakhir kepada guru kita Bapak Muhammad Ibrahim, kepada beliau dipersilakan. Singkat tapi padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi saya tidak punya alasan untuk mengatakan saya terlambat. Tapi setelah sampai di masjid ada alasannya. Nyaris semua teman mengatakan pagi ini adalah dingin. Jadi saya juga karena dingin terlambat datang. Pagi hari ini saya tidak memberikan komentar, tapi hanya sekedar memberi sugesti kepada kawan-kawan, baik di Baligu adapun di Tasik, apalagi waktu membaca Kamis malam atau malam Kamis, malam Jumat, malam Jumat. Yang kurang ada bagi kita adalah semangat lomba. Tolong ditanamkan semangat lomba pada diri kita masing-masing peserta Baligu, peserta tahsin dan peserta membaca Al-Quran pada malam Jumat. Apa makna semangat lomba? Berlomba bukan bersaing dengan orang lain, akan tetapi semangat lomba dengan diri sendiri. Sehingga selalu dikatakan kita kan belajar, tidak ada semangat lomba. Yang saya maksud adalah penampilan yang kemarin menjadi tolok ukur untuk lebih baik penampilan dari sekarang. Itu yang dikatakan semangat lomba. Salah satu contoh umpamanya kalau itu yang terjadi pada Pak Fauzi, barangkali tidak dikhawatirkan lagi. Step by stepnya, langkah demi langkah, hari demi hari. Penampilan kemarin dengan penampilan sekarang tidak akan ada lagi bahasa-bahasa seperti beliau tadi. Kemudian demikian juga dengan Pak Usep. Dengan Pak Usep ada dua yang menarik. Yang pertama, sangat berani mengatakan bahwa Allah menolak doa. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, Allah tidak akan menolak doa kita, akan tetapi tertunda. Ya, doa itu tertunda. Kalau Allah menolak doa berarti Allah hilang salah satu sifatnya yaitu pengasih dan penyayang. Yang kedua untuk Pak Asep, apa yang disampaikan oleh Buya tadi, dia juga. Kalau bagi saya sih berdiri santai, berdiri berleha-leha ketika khutbah nggak apa-apa, tapi dengan nadanya juga santai, sehingga menimbulkan satu kesedihan kepada jamaah mengenai pahami apa yang kita katakan. Dan kemudian ada kata-kata yang keras, tegas segala macam dan fisiknya juga begitu, sehingga juga memberikan pengertian dan pemahaman kepada jemaah. Sebab di dalam khutbah itu tidak ada sanggahan, tidak ada pertanyaan, akan tetapi agar si hati memberikan semangat dan perenungan sehingga dipahami apa yang disampaikannya. Sehingga pulang Jumat jemaah itu betul-betul membawa apa yang disampaikan oleh si hati tadi. Ya, bagi saya hanya itu saja, yaitu tanamkan semangat lomba pada diri masing-masing.
berlomba dengan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali atas saran dan kritikannya dan masukannya. Sehubungan para di mana tidak ada yang menanyakan, maka saya akan bertanya kepada dua narasumber ini. Yang pertama kepada Pak Fauzi, kita mengapa harus belajar agama Islam? Dalam era atau dalam zaman yang serba canggih ini, yang tidak ada batas-batas lagi tentang informasi tentang agama, bagaimana menurut pendapat Pak Fauzi tentang hadis yang disampaikan oleh Ibnu Sirin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi inna hadzal ilma dinun fanduru amman tattahidu dinakum. Sedang merupakan ilmu itu adalah suatu inti dari agama itu sendiri. Dari mana kamu mengambil ilmu itu, maka itulah agamanya. Sehingga di zaman sekarang ini banyak teman atau ikhwan-ikhwan kita mengambil ilmu dari yang sangat dan tidak jelas, yang akhirnya mohon maaf terjadi banyak kekeliruan, mungkin lebih ekstrim, sesat. Nah, bagaimana pandangan Pak Fauzi tentang ini? Yang kedua kepada Bapak Ustaz yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhardi bahwa Allah itu tidak pernah menolak doa kita. Yang ada bagaimana Allah itu menerima doa kita. Satu dengan bitakjil, artinya dengan air, takjil dengan air, dan segera Allah mensegerakan menjawab doa kita. Dua, bitakjil dengan hamzah, artinya menunda, tidak langsung. Yang ketiga, bitabdil, artinya mengganti. Kita minta mobil dikasih rumah, kan lebih baik kan? Kita minta istri satu dikasih dua. Artinya Allah memang tidak pernah menerima, tidak pernah menolak doa kita. Tapi pengajar malah menolak doa kita. Demikian bagaimana Pak Ustaz tentang ini? Mohon dimaaf dijawab kepada beliau dipersilakan. Masih ada yang lain untuk merespon? Nggak ada. Nggak ada saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah memberikan evaluasi ataupun motivasi atau pencerahan kepada saya. Apa yang tadi baru saya sampaikan, tentu ini adalah motivasi bagi saya untuk ke depan insya Allah lebih baik dari standing yang kita berdiri ataupun gaya ataupun materi.